Halo sobat entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman, dan apabila teman-teman punya sahamnya juga, jadi teman-teman bisa mengambil keputusan ke depannya apakah saham ini layak di hold atau teman-teman cut loss, atau apabila juga teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa buy atau wait and see. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ke trading view kita. Untuk pertama-tama kita akan mencoba membahas indeks kita. Seperti yang teman-teman lihat pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup minus 0,47%, yang dimana dia berada di level harga 6.594. Dan sekarang dia sedang break dari 6.600 area minor support dia, teman-teman. Kita nggak tahu apakah ini menjadi suatu tanda yang buruk atau dia malah false break. Kalau besok dia naik, dia tetap di atas 6.600, kemungkinan besar dia bakal false break, teman-teman. Kalau seandainya dia akan turun terus, kemungkinan besar dia akan menyentuh key level dia, yang dimana itu merupakan support terkuat dia, atau dia bisa ke 6.565, teman-teman, yang dimana itu Fibo 618, yang dimana itu juga menjadi harmonik support dia, teman-teman. Jadi besok kita akan lihat indeks kita akan seperti apa, apakah dia akan naik di atas level 6.600, atau dia menyentuh level 6.565, atau bahkan dia akan turun terus menuju ke level support dia di harga 6.491. Jadi dengan kondisi yang sekarang, teman-teman jangan terlalu agresif trading. Kenapa? Sekarang indeks kita sedang berada di daerah yang cukup bahaya ketika kita tradingan. Kenapa? Dia sedang berada dalam area koreksi. Jadi lebih baik kita menunggu momentum-momentum yang tepat untuk kita entry posisi, teman-teman. Baik, seperti biasa kita akan langsung saja. Pertama kita akan mencoba membahas saham BNBA, teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu juga pada perdagangan beberapa hari ini banyak saham-saham yang terkoreksi dan bahkan sentuh cut loss saham-saham kita, teman-teman. Dan sekarang structure marketnya lagi sangat tidak baik. Jadi kita lebih baik sekarang untuk menunggu dulu momentum yang tepat. Bisa dikatakan kita lebih baik sekarang buy on weakness, teman-teman. Jadi sekarang lebih baik kita menunggu dulu saham-saham mana yang bisa kita ambil entry kembali. Untuk BNBA sendiri, teman-teman dapat lihat di sini dia bullish, yang dimana dia up, drop, up, atau rally based rally, teman-teman bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk BNBA sendiri, teman-teman dapat lihat dia rally based rally. Dia selalu membentuk rally based rally, dan di sini dia sudah membentuk swingnya, teman-teman. Ini adalah swingnya. Kalau untuk BNBA sendiri, apabila teman-teman ingin mencoba buy, bisa aja, teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung ambil posisi buy, cukup stop lossnya di bawah swingnya. Sekitar 7% kurang lebih, teman-teman. Di level harga 4.060. Untuk TP-nya, teman-teman bisa ambil di atas, kita pakai Fibo. Untuk follow the trend-nya, teman-teman bisa ambil TP1-nya di sekitar level harga 5.290. Jadi untuk BNBA sendiri structure marketnya sangat bagus, teman-teman. Dia selalu membuat rally base rally. Ini rally, base, rally, base, rally, base. Kemungkinan besar dia akan rally lanjut lagi, teman-teman. Jadi untuk BNBA sendiri dia mempunyai structure market yang sangat bagus. Apabila teman-teman ingin mencoba buy di saham BNBA, ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita tradingkan, tetapi teman-teman harus perhatikan juga ketika teman-teman trading di saham-saham seperti ini, ketika harga sudah di luar analisa kita dan menyentuh stop loss kita, jangan ragu-ragu untuk melakukan pembatasan risiko, teman-teman. Jadi di setiap video saya selalu menekankan pembatasan risiko. Kenapa? Kita kebanyakan trader nih seperti sayang untuk cut loss, dan terakhir tradingnya itu bukan secara analisa tapi secara harapan. Ketika harga sudah sentuh stop loss kita, kita sayang cut loss. Terakhirnya apa? Oh, kita berharap besok masih mau naik, masih mau naik. Yang ada justru takutnya harga semakin drop, teman-teman. Jadi ketika kita trading, kita harus tahu pembatasan risikonya, teman-teman. Oke, ini untuk BNBA. Selanjutnya ada BNGA, teman-teman. Untuk BNGA sendiri, teman-teman dapat lihat pada perdagangan hari ini dia ditutup dengan minus 1,2%,
yang dimana dia mempunyai structure market bearish ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat lihat. Kita buat channel trendline-nya dulu. Nah, teman-teman dapat lihat di sini dia bearish, kemungkinan besar dia akan menyentuh area trendline-nya lagi teman-teman di sini. Nah, jadi kalau dia tidak kuat bertahan di minor levelnya ini di sekitar 970, kemungkinan besar dia akan menyentuh area-area trendline-nya lagi, kurang lebih sekitar 950 teman-teman. Jadi kalau untuk band GA sendiri, lebih baik kita tunggu dia break ini. Nah, ini seperti jadi double bottom teman-teman. Jadi ketika dia break key levelnya ini di harga 1000, itu bisa menjadi area yang baik untuk kita entry, atau bisa dibilang dia buy on a breakout gitu. Jadi kalau untuk BNBA sendiri, saya lebih sarankan wait and see dulu. Kenapa? Takutnya dia masih mau turun ke bawah ini, ke area trendline dia. Jadi kalau untuk BNGA sendiri, kita bisa melakukan sistem buy on breakout untuk entry level yang lebih aman teman-teman. Oke, jadi untuk BNGA seperti itu. Selanjutnya ada BBYB. Untuk BBYB sendiri, teman-teman, seperti yang saya katakan, sebenarnya untuk entry amannya itu ada di sekitar area 2230, teman-teman. 2230 sampai 2150. Itu adalah area entry teraman kita. Cuma sekarang teman-teman dapat lihat di sini, dia sedang konsolidasi. Dia membentuk base baru. Kemungkinan besar dia bertahan di sini, dia bisa up lagi, teman-teman. Dia bisa up lagi. Jadi ketika di saham ini teman-teman ingin mencoba spekulasi buy, bisa aja. Yang penting teman-teman harus ingat ada namanya pembatasan risiko. Nah, jadi kalau untuk BNGA sendiri, misalnya teman-teman misalnya mau buy, stop loss-nya cukup di bawah base-nya aja teman-teman. Kurang lebih sekitar 5%. Bentar ya. Nah, sekitar 5,75%. TP-nya teman-teman bisa taruh ke atas. Ini area yang mungkin bisa dia tuju teman-teman. Ini ada resisten 1, teman-teman harus perhatikan juga di area 2870. Setelah dia breakout dari itu, dia besar kemungkinan ke harga 3260 teman-teman. Jadi dengan kondisi sekarang sih BBYB sendiri strukturnya sangat bagus. Dia rally base rally, dan sekarang dia sedang membentuk base. Nah, jika teman-teman ingin mencoba entry di sini, bisa aja jatuhnya ke spekulasi. Tapi risk reward-nya sih oke sih teman-teman. Nah, ketika dia breakout dari base-nya ini, teman-teman bisa buang barangnya. Dan taruh TP-nya di atas swing-nya langsung. Di harga 3260. Itu untuk BBYB. Dan untuk yang terakhir tuh ada BABP, teman-teman. Nah, untuk BABP sendiri yang seperti teman-teman tahu yang saya sampaikan ke video kemarin-kemarin itu, ini adalah area base entry kita untuk BABP. Yang dimana kalau dia tidak bisa breakout area supply zone-nya ini adalah base entry kita teman-teman. Yang dimana ini adalah area Fibo 618 atau harmonic support-nya teman-teman. Nah, bisa besar kemungkinan dia akan lanjut naik. Yang dimana membentuk wave ketiga. Bisa jadi wave keduanya ini udah selesai teman-teman. Bisa jadi sudah selesai atau bahkan belum. Bisa jadi ini ABC baru lanjut wave ketiga. Tapi dia tidak boleh lewat dari 618 ini. Kenapa? Ketika dia lewat 618 ini dan turun terus, berarti secara teori Elliott wave-nya gagal. Jadi kita bisa buyback lagi di bottom-nya teman-teman. Tapi structure market untuk reverse dari bearish ke bullish-nya itu kemungkinan besar bisa batal gitu. Kalau untuk sekarang sih masih oke. Kenapa? Ini adalah wave 1, ini wave 2, bisa jadi dia sekarang akan membentuk wave 3 teman-teman. Oke, itu untuk BABP. Baik teman-teman, mungkin videonya hanya singkat saja. Seperti yang saya katakan, untuk sekarang jangan terlalu agresif dulu trading teman-teman, karena market sedang tidak kondusif. Structure marketnya itu sangat tidak kondusif. Jadi banyak saham-saham yang strukturnya secara price action sangat susah dibaca teman-teman. Kemungkinan besar sih untuk kondisi sekarang kita lebih baik menunggu dan kita bisa buyback di harga bawah. Karena untuk sistem buy on breakout dengan kondisi sekarang sangat susah. Jadi lebih baik kita tunggu bottom-bottomnya aja, saham-saham apa yang bisa kita lirik, tunggu momentumnya, di situ kita bisa masuk teman-teman. Jadi untuk video ini kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi referensi. Jika ada salah kata atau salah pengucap, saya mohon maaf.
kiranya teman-teman ada saham-saham yang ingin saya bantu coba analisa, teman-teman bisa komen di bawah, dan saya akan coba bantu buat videonya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.